Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radani Kurniawan. NIM saya 418-220-10147. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Baik, Latar belakang. Latar belakang sejarah bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan negara Indonesia. Berbagai bahasa dialek lokal digunakan di seluruh Indonesia selama penjajahan, menciptakan keragaman linguistik yang signifikan. Namun, bahasa Indonesia muncul sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional untuk menyatukan berbagai budaya dan etnis di Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa yang telah lama digunakan dalam perdagangan dan interaksi sosial di daerah ini. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dan nasional saat proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, membantu membentuk identitas nasional Indonesia dan menyatukan lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai suku, budaya, dan bangsa. Bahasa Indonesia bukan hanya bahasa persatuan, tetapi juga bahasa penting untuk berkomunikasi dalam bisnis, pendidikan, media, dan administrasi. Bahasa telah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa karena telah memperluas akses ke informasi, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, bahasa Indonesia terus berkembang yang membantu Indonesia terhubung dengan dunia internasional sambil mempertahankan identitas budaya yang kaya dan pluralistik. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi tetapi juga juga simbol persatuan dan kemajuan bangsa. Kemudian pembahasan ada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan, kemudian peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan bangsa, dan peran bahasa Indonesia dalam keberagaman budaya. Pertama ada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia biasanya digunakan sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa sudah lama terkait dengan manusia. Aktivitas manusia dalam masyarakat sangat bergantung pada bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sana. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan ide, konsep, pikiran, harapan, dan keinginan. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat penghubung antar budaya dan antar daerah, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Kemudian dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kemudian peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia telah menyatukan semua lapisan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia berada di tengah-tengah perjuangan politik yang sama dengan perjuangan bahasa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pasal 36 UUD 1945 serta amandemen UUD Agustus 2002. Bahasa Indonesia telah diposisikan sebagai bahasa negara dan digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Iptek terus berubah seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia, terutama di abad ke-21 ini. Perkembangan iptek didukung oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi seperti internet, email, bisnis elektronik, e-commerce, pendidikan, televisi, dan lain-lain.
Masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan daerah telah menggunakan dengan baik dan belum pernah mengalami masalah. Ini dapat dicapai karena bahasa Indonesia dapat berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dan bekerja sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan bahasa daerah memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Di era otonomi daerah, peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting. Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi, peran dan masyarakat akan didorong inisiatif dan kreativitas lokal. Ini ditunjukkan oleh kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab. Diharapkan bahwa prinsip-prinsip ini akan membantu mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Kemudian peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan bangsa. Bahasa membantu orang berkomunikasi satu sama lain. Bahasa membantu kita memahami apapun dan apa yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Bahasa juga digunakan untuk memberitahu orang lain sesuatu, gagasan, atau pendapat, atau ide agar mereka dapat memahami apa yang kita inginkan. Sunario 2006. Iptek tidak dapat berkembang dan tumbuh tanpa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga terbukti memiliki kedudukan fungsi dan peran ganda di dalam struktur budaya. Ini adalah produk dan akar budaya dan juga berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan mendukung kemajuan dan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia ini sangat penting untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena bahasa Indonesia adalah cermin dari daya nalar kita. Kita akan lebih cermat dalam berpikir jika kita cermat dalam menggunakan bahasa kita. Semakin berkembangnya teknologi dalam kehidupan kita akan berdampak pada perkembangan bahasa yang berfungsi sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan teknologi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Indonesia harus berpartisipasi dalam dunia persaingan bebas saat ini, baik dalam politik, ekonomi, maupun komunikasi. Bahasa Indonesia secara tidak langsung diperkaya dengan konsep dan istilah baru dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan iptek, termasuk bahasa Indonesia, dan akan berfungsi sebagai alat untuk berpikir untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek. Kemudian peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Sarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek bahasa Indonesia mungkin berubah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Selain itu, bahasa Inggris umumnya digunakan sebagai pengantar pemrograman dalam teknologi informasi TI. Jarang orang menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan teknologi informasi. Ini menyebabkan bahasa Indonesia tidak lagi digunakan sebagai bahasa nasional, tetapi sebagai bahasa global. Karena fakta ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki efek yang baik dan buruk. Dampak positif perkembangan iptek memberikan berbagai kemudahan dalam beraktivitas, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dampak negatifnya, perkembangan iptek mempengaruhi pola pikir dan hilangnya budaya tradisional. Kemudian peran bahasa Indonesia dalam keberagaman budaya. Peran bahasa Indonesia dalam keberagaman budaya mengacu pada fungsinya sebagai alat untuk memelihara dan menghormati keragaman budaya yang ada di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki banyak kelompok etnis, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa nasional yang dapat menghubungkan berbagai kelompok tersebut. Berikut ada beberapa aspek yang menjelaskan peran ini.
Satu, perekat identitas nasional. Bahasa menciptakan identitas nasional yang lebih kuat di tengah keragaman masyarakat karena memberikan rasa persatuan dan menjadi alat untuk memahami dan merayakan berbagai budaya Indonesia. Dua, konsolidasi budaya lokal. Tidak menggantikan bahasa lokal, tetapi memungkinkan budaya lokal tetap hidup. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi lintas etnis dan daerah, tetapi bahasa daerah masih digunakan dalam kegiatan budaya dan sehari-hari. Kesenian dan sastra. Dalam seni dan sastra, bahasa Indonesia digunakan untuk mencapai nilai-nilai budaya dan cerita dari berbagai daerah. Banyak puisi, lagu, teater menggunakan bahasa Indonesia untuk menggambarkan keragaman budaya. Kemudian upaya pelestarian. Bahasa Indonesia membantu melestarikan budaya lokal dalam beberapa kasus. Istilah yang berkaitan dengan budaya lokal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memastikan bahwa lebih banyak orang dapat mengetahui tentang budaya tersebut. Terakhir, pendidikan budaya. Dalam pendidikan budaya nasional, bahasa Indonesia digunakan siswa mempelajari tentang budaya, adat istiadat, dan tradisi dari berbagai daerah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mendukung pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Kesimpulannya, bahas- bahasa adalah alat untuk mengungkapkan ide atau gagasan, gambaran, maksud, dan perasaan. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, bahasa memungkinkan kita untuk menyatakan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita kepada orang lain. Ini mendorong kita untuk mengekspresikan diri. Kemudian, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa pokok yang turut andil dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini terjadi karena bahasa ini memungkinkan komunikasi yang efektif dan saling memperkuat dengan bahasa negara yang lain. Saran. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa melestarikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang menyatukan bahasa-bahasa dari berbagai wilayah. Dengan cara ini, bahasa Indonesia akan menjadi pionir dalam memajukan bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.